Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arko Fernandibawa dari kelas TRI 3A dan PM 2478-2006. Kali ini saya mau mengerjakan lab version 13, eh, Ansible, masih pakai Ansible. Jadi di sini itu eh, kita itu mau membuat topologi baru di sini ya. Topologi barunya udah saya siapkan di sini. Nah, ini yang baru nih. Dengan routernya sama switchnya cuma satu, dan ini jadi ada Ethernet switch. Kenapa? Karena dia cuma jadi penghubung doang. Kemudian, nah IP-nya juga dari semua device ini pakai DHCP. Nah, ini DHCP ya, DHCP. Di switch-nya juga sama, DHCP juga dengan cara IP address DHCP. Lanjut lagi, pastikan semua perangkat kecuali memiliki IP pasti udah bisa SSH dan di ping juga. Selanjutnya di sini kan penugasannya menjelaskan ada inventory, decide, deploy, getter, dan check compliance. Pertama itu kita coba ping dulu. Udah lanjut aja lah langsung ke inventory YAML. Nano inventory YAML. Nah, jadi ini tuh pakai Ansible. Jadi inventory YAML tuh ya kita nyimpen password, user, dan lain-lain, IP itu semua di sini. Bisa dilihat di sini itu ada usernya admin, yang karena saya buatnya admin, passwordnya juga admin, admin, ya kan ini untuk versi OS-nya dari si perangkat jaringan. Ini pakai network CLI. Nah, ini children ini adalah untuk si router dan juga switch-nya. Nah, ini R1, ini IP DHCP yang tadi udah dapat. Terus di switch ini ada satu juga IP DHCP yang juga didapat. Jadi inventory itu ya buat ngumpulin IP-IP dan hostname dan lain-lain lah ya. Nah, terus lanjut ke desired state. Desired state. Nah, di sini itu kita tuh kan disuruh untuk membuat VLAN ya di switch dan juga di router tuh loopback. Nah, ini sesuai dengan NPM ya. Karena saya itu lahirnya 6, 2478-2006, makanya jadi VLAN 6. Kemudian untuk NPM-nya juga 2006 saya, makanya 2006. Jadi di sini tuh di substate ini berfungsi untuk nanti kita mau nambahin VLAN sama loopback juga. Lanjut ke deploy config. Deploy itu berarti buat nge-deploy gitu ya, deploy lah. Nah, di sini deploy configuration ya, kita mau deploy ke switch sama router kan, mau ngerubah, nambahin VLAN sama loopback. Nah, di sini hostnya all. Nah, getter facts ini enggak, karena nanti ada script sendiri untuk ngambil informasi gitu ya, yang udah kita jalanin. Nah, parse filenya kita pakai desire yang tadi, pakai desire. Karena di desire tadi kan untuk nambahin VLAN-VLAN itu. Nah, di sini tasknya ada tugasnya adalah pertama adalah configure VLANs on switches. Kita membuat VLAN baru ya, menggunakan script ini. Ketika when switches in group names dari inventory YAML tadi ada switch satu gitu ya. Makanya di sini cuma satu doang gitu. Dan di sini Cisco IOS VLAN yang berarti dia di VLAN itu merge gitu ya, ditambahin gitu, diterapkan, bukan cuman kayak rollback gitu, kayak simulasi gitu, bukan, jadi langsung diterapkan, jadi langsung berubah. Begitu juga dengan yang ini untuk router, ketika router yang ada di group name di inventory YAML, nah ini versi OS-nya, config router loopback, step-nya merge, ini kan kita menamai loopback. Gitu.
Lanjut ke getter ya. Di getter ini untuk memindahkan dari kita udah namain VLAN nama loopback itu, kita pindahin ke file JSON. Nah ini get iOS facts, Cisco ini register iOS facts-nya. Nah ini name run show VLAN on show VLAN brief di switches karena kita mau ngeliat VLAN itu udah kebuat apa belum. Kemudian nah ini show VLAN brief komennya. Kemudian untuk ini untuk show interface brief kita ngecek loopback-nya udah ada atau belum. Nah ini show interface brief. Terus kita di sini ada build post state yang dimana kita membuat post state itu ya. Jadi JSON dia di sini hostname-nya apa, terus versinya apa, serial. Nah ini nanti isi JSON tuh ini gitu. Hostname-nya apa, versi OS berapa, serial berapa, VLAN brief-nya berapa, dan IP interface-nya berapa. Begitu juga dengan yang router nih, sama aja. Terus, nah di sini save posted to JSON file, kita bakal nge-save ke JSON file, terus copy, posted. Nah ini jadi JSON ya. Inventory hostname, ya itu misal S1, nah ini namanya jadi S1, terus file JSON. Delegate to localhost, karena ini localhost. Disimpan gitu lah. Nanti hasilnya bakal jadi S1 file JSON ini ya. Lanjut lagi ke check compliance ya. Nah, di check compliance ini adalah kita ngecek apakah itu beneran terbuatnya loopback 6 dan apa dia pilihannya itu benar kebuat itu pakai ini. Di sini parse filenya itu pakai di set YAML. Dia ngacu ke sini. Kenapa? Karena kita kan sebelumnya buat yang pilihan-pilihan itu dari yang ini, si di subset ini. Makanya dia ngacunya ke situ. Terus ini tasnya, tugasnya adalah dia nge-load, dia ngebaca JSON file yang sebelumnya udah kita getter facts. Nah, ini setback, dia nge-lookup ya, ngelihat nama-nama inventory hostname dan yang lain dari si JSON itu. Nah, ini, jadi semua dibaca dari si JSON itu. Nah, ini saya menggunakan assert ya, assert itu adalah buat ngetes kondisi, dia itu udah bener apa enggak. Nah, kalau dia itu salah, berarti dia nanti fail gitu ya. Kalau dia benar, sesuai dengan kriteria dari si decide state tadi itu, pilihannya benar semua, dia bakal ya nggak ada masalah gitu. Kalau dia gagal ya fail gitu, merah dia nanti. Nah ini nanti hostname-nya oke, kalau misal benar gitu ya, sesuai. Kalau gagal dia bakal ada hostname mismatch bla 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 gitu ya. Sama juga untuk pilihannya sama aja. Kemudian, nah ini sukses, filenya begini, loopback-nya juga ada ya. Intinya sama aja. Dia ngecek gitu. Nah ini udah sukses dan fail. Sekarang ngejalanin ya. Kita ngejalanin dari si eh start step dulu. Sebelumnya karena ini udah dibuat, berarti kita hapus. Berarti kita hapus semua loopback 6 sama loopback 6-nya aja. No. Gimana sih? Interface. Oke lah ya gini aja paling ya. Kita hapus aja si IP-nya.
Kemudian dari switch ini dia ada VLAN 6. Nah, 2006-nya kan nggak ada tuh. Ini kita hapus. No VLAN 6. Next, ke VLAN brief. Udah hilang, write memory. Oke, udah kayak gitu, kita jalanin dulu. Ansible, playbook, minus i, inventory YAML, terus decide step. Benar. Enter. Bisa nih. Ansible, playbook. Oh, deploy dong, deploy. Salah, 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 salah. Duh, jadi kayak gini lagi. Nah, ini change ya, berhasil. Berarti dia berhasil mengubah nih, kita lihat. So, IP interface brief. Nah, dia loopback 6-nya ada. Terus dia di VLAN brief juga ada. Nah, ini udah VLAN 6 sama 2006. Aman, berarti udah change ya, udah change. Selanjutnya kita kan udah dibuat tuh. Lanjut ke habis dari sini kan udah nih, udah berhasil menambahkan. Kemudian dia menyusun untuk deploy, udah ya deploy tadi. Hmm, lanjut ke Getterfacts. Getterfacts. Kan udah di deploy nih, kita Getterfacts. Biar nanti lanjut ke step compliance. Ke Getterfacts. Dan kan dia udah berhasil diubah, terus disimpan ke JSON. Mau buat di compliance. Nah ini, save to posted to JSON file. Dia udah nyimpen kalau harus lagi gitu ya. Dan kalau misal dijalanin lagi deploy-nya, dia bakal harusnya 0, CSS 0 ya. Karena idempotensi. Nah, jadinya 0. Kemudian kita coba lihat nano F1 fax JSON. Nah, isinya tuh ya hostname, IP interface, brief serial tadi lah ya. Kayak dalam scriptnya. Ini IP address-nya segala macam oke, dan nah ini kelihatan semua. Begitu juga dengan satunya juga sama. VLAN name-nya dan lain-lain itu bisa terlihat semua. Apa aja yang kita tambahin. Nah, itu dah. Setelah udah di deploy sama di Getterfacts, selanjutnya itu kita cek compliance, kita lihat nih ini bener apa enggak gitu hasil dari apa kita konfigurasi secara otomasi ini. Inventory YAML sama cek compliance. Nah, dia ngebaca dari si JSON file tadi. Nah, ini oke, oke semua tuh dia outputnya seperti ini. Dia ngecek, nah ini JSON-nya, dia baca dari JSON-nya, loopback-nya berapa, terus change-nya juga false karena tidak terganti. IP4-nya berapa, ada loopback nama apa enggak. Nah, ini ada semua. Tuh, aman, ada semua. Kita juga dengan switch juga nih, kalau dia gagal tuh fail nih di satu. Nah, sekarang coba kita failin. Tinggal no VLAN 6. Git, show VLAN brief. Nah, ini udah hilang, berat memori dulu.
Udah di write memory, nah jangan lupa kita deploy lagi. Kalau nggak di deploy, dia pasti tetap nol. Karena dia baca dari JSON yang sebelumnya gitu. Nah ini masih oke kan. Kemudian kita deploy lagi, di deploy. Nah, change satu, karena tadi aku dia satu merubah. Kita cek sekarang compliance-nya. Apakah dia sesuai dengan di search stat? Tuh, sesuai. Ulangi, ulangi. Masa gagal ini? Duh, duh, duh. Oh, ah, maka getter facts no filan 6. Exit. Tadi salah komen, ansible, playbook, minus i, inventory, getter. Nah, ini benar. Tadi malah jadi deploy deh. Nah, ini change. Sekarang jalanin cek. Nah, ini gagal. Pilihan 6-nya nggak ada. Dia fail. Duh, coba di router sekarang. Configure terminal. Configure terminal. Maksudnya rubah aja ya satu. Nah, oke. Nah, inventory. Jangan lupa di get effect lagi. Nah, dia ke change. Ke compliance sekarang. Nah, ini gagal nih. Apa dulunya gagal tuh. Karena nggak sama. Terus cara ngebaikinya lagi, tinggal kita deploy lagi aja. Deploy lagi, dia pasti ngerubah. Dia ngerubah S1, nambahin kan. Tapi kayaknya routernya gagal nih, karena harus manual kan ganti hostnya dia. Tuh. Oh, belum di getter. Nih, coba. Configure terminal, host name, R1. Oke. Ini kita getter lagi. Getter dulu. Ngerubah si JSON. Baru kita cek compliance-nya. Harusnya ini aman. Nol. eh, Sukses. Nah, dia menemukan. Nah, sip. Sukses. Jadi, udah semua ya ini ya. Udah di start drift juga. Ini udah ngeganti. Tadi udah ngerusak. Gitu, udah dicoba dirusak. Dan mungkin sekian gitu aja sih ya penjelasan Web 13 dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.